Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Baik, kita masih di materi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke. Sebelumnya kita review terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari di bagian sebelumnya. Di bagian pertama kita sudah mengenal jenis-jenis pecahan. Di bagian 2 sampai 5 kita sudah melakukan penjumlahan berbagai jenis pecahan. Di bagian yang keenam kita sudah mulai mengurangkan pecahan. Dimulai dari pecahan murni kurangi pecahan murni, bilangan bulat kurangi pecahan murni, bilangan bulat kurangi pecahan campuran. Dan di pertemuan atau bagian yang ketujuh, setelah mengulang kembali materi di bagian keenam, ditambah lagi satu materi yang baru, yaitu pecahan campuran kurangi bilangan bulat. Nah, pada bagian ke-8 ini di pengurangan pecahan dengan penyebut sama bagian yang kedua, kita akan melakukan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan murni dan pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Yuk kita mulai. Dimulai dari pecahan campuran dikurangi pecahan murni. 1/3 dikurangi 1/3. Coba perhatikan ilustrasi gambarnya. Di sini 1/3 itu adalah satu pizza yang utuh dan satu potong pizza berukuran 1/3. Nah, jika kita akan mengurangkan pecahan campuran ini dengan 1/3, perlu tidak kita merubah sesuatu? Atau sudah adakah 1/3-nya? Ya, betul. Karena sudah ada di sini 1/3-nya, berarti kita tinggal kurangkan aja, tinggal ambil saja yang bagian 1/3-nya. Misalnya kita makan, nah sisanya tinggal berapa? Ya, sisanya tinggal 1. Mudah sekali ya nak ya. Oke, lanjut. Bagaimana kalau 1/3 yang tadi, ibu akan mengurangkannya bukan dengan 1/3 lagi, tetapi dengan 2/3. Apakah bisa langsung kalau seperti ini? Tidak. Bagaimana triknya ya? Triknya adalah kita bagi 3 pizza yang utuh ini sama besar, sehingga didapatkan ini yang dari 1 ini ada 3, kemudian asalnya ada 1, berarti ini tinggal jumlah aja, 3 tambah 1, jadi ini adalah 4/3 ya. Boleh kita menjumlahkannya penyebut dengan pembilangnya. 3 tambah 1 jadi 4/3, kita kurangkan dengan 2/3 dari soal ya, 2/3 ini. Oke, kita ambil 2/3-nya. Sisanya adalah, ya betul, 1/3, 2/3. Atau kita kurangkan saja pembilangnya dengan pembilangnya. 4 kurang 2 sama dengan 2. Penyebutnya 3 ya, jadi 2/3. Fahim tum? Mudah sekali ya nak ya. Oke, dilanjut. Masih di pecahan campuran kurangi pecahan murni. Kali ini pecahan campurannya adalah 3, 5/8. Jadi ada 3 bagian pizza yang utuh dan 5 potong pizza berukuran 1/8. Jadi ini adalah 3, 5/8. Kalau ibu akan mengambilnya sebanyak 3/8, perlukah kita melakukan sesuatu terhadap bilangan ini? Ya, betul sekali, karena sudah tersedia 3/8-nya. Tinggal kita ambil aja 3 potong yang berukuran 1/8 ya. Kita makan atau kita berikan kepada orang lain, sisanya adalah 3, 2/8. Jadi kita hanya mengurangkan pembilang dengan pembilangnya saja. Jadi 5 kurangi 3 sama dengan 2. Oke, masih di, oh iya,
2/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4, sehingga 32/8 ini sama dengan 31/4. Ya, hampir lupa. Oke, lanjut. Kita masih di bilangan yang sama, yaitu 35/8. Ada 3 pizza yang utuh dan 5 potong pizza berukuran 1/8. Nah, jika ibu akan memberikan 7/8 kepada anak-anakku sekalian, berarti apakah bisa langsung kalau ini? Ya, betul sekali tidak. Karena di sini cuma ada 5, sedangkan yang akan diambil itu adalah 7/8. Jadi masih terdapat kekurangan bilangan yang berbentuk pecahan. Nah, caranya masih hampir mirip seperti yang kemarin. Kita tidak perlu memotong ketiga pizza utuh ini menjadi 8 masing-masing 8 bagian. Tidak perlu. Kita cukup satu saja membagi 8. Satu saja yang dibagi 8 sama besar, sehingga potongan yang besarnya 1/8 itu ada berapa? Di sini ada 8, di sini ada 5. Berarti ini ada 13. Betul sekali ya. Tapi bilangan bulatnya ini ingat berkurang 1. Jadi 35/8 itu sama dengan 13/8. Jadi bilangan bulatnya berkurang 1, pembilangnya bertambah sebanyak penyebutnya, kan? 1 itu 8/8 ya, oke? Jadi kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mengambil 7 potong yang berukuran 1/8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berikan saja kepada teman-teman kita. Jadi sisanya berapa ini? Ya, betul sekali. Ada 2 pizza yang utuh dan 6 potong pizza yang berukuran 1/8. Atau 6 ini bisa kita dapat dari 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Nah, selesai? Belum. Ya, ini 6/8 bisa disederhanakan. Keduanya bisa dibagi 3. Jadi 6/8 sama dengan 3/4. Ya, bisa dilihat dari sini. Ini juga sama dengan 3/4 ya. 3/4 juga seperti ini bentuknya. Oke, lanjut. Kita sekarang masuk ke pecahan campuran, kurangi pecahan campuran. Ini tidak jauh berbeda dengan pecahan campuran kurangi pecahan murni. Nah, kalau di sini, nah, 1/4 ini akan ibu ambil 1 bagian yang utuh dan 1 potong yang bernilai 1/4. Apakah ibu perlu melakukan dulu memanipulasi dulu terlebih dahulu? Tidak usah, karena di sini sudah ada pecahan 1/4-nya sudah ada, dan 1 pizza utuhnya juga ada. Tinggal kita mengambilnya saja. Tidak perlu kita melakukan usaha lain, hanya mengambil saja ya. Oke, kita ambil 1 pizza yang utuh dan 1 potong pizza berukuran 1/4. Jadi sisanya sama dengan, betul sekali, ada 3 yang utuh. Jadi tinggal kita kurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, yaitu 3. 1 dikurang 1, 0/4. Tidak usah ditulis. Jadi cukup kita tulis 3 saja, karena yang berbentuk pecahannya sudah habis. Jadi hasilnya ini bilangan bulat. Untuk contoh yang seperti ini ya. Lanjut. Kita masih bermain dengan pecahan campuran 4 1/4. Kali ini kita akan mengurangkannya dengan 2 3/4. Nah, berarti akan kita ambil 2 yang utuh dan 3 potong berukuran 1/4. Nah, di sini cuman ada 1.
yang berukuran 1/4. Jadi bagaimana caranya? Betul sekali, kita potong salah satu pizza ini menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga potongan pizza yang berukuran 1/4 ini bertambah 4, jadi 5 ya. Sedangkan bilangan bulatnya berkurang 1, asalnya 4 jadi 3, karena yang satu ini kita potong menjadi 4. Oke, jadi 4 1/4 itu sama dengan 3 5/4. Ya, kita bisa dapatkan nih 4 1/4. 4-nya berkurang 1 jadi 3. 5-nya dari mana? Dijumlahkan bilangan penyebut dengan pembilangnya. Penyebutnya di bawah ya. 4 ditambah 1. Jadi 5. Oke, baru kita bisa ambil sebanyak 2 pizza yang utuh dan 3 potong yang berukuran 1/4. Ini yang utuhnya 2, yang berukuran 1/4-nya kita ambil 3. Jadi sisanya adalah, ya, kalau dari gambar di sini adalah 1 2/4 ya. Atau kalau tanpa gambar kita bisa mengurangkannya, bilangan bulat dengan bilangan bulatnya. 3 kurangi 2 jadi 1. Kemudian penyebut dengan penyebutnya, yaitu 5 kurangi 3 sama dengan 4. Penyebutnya 5 kurang 3 sama dengan 2. Penyebutnya 4 ya. Berarti kita dapatkan 1 2/4. Nah, dari gambar ini atau dari sini kita bisa sederhanakan lagi. 2/4 itu sama dengan berapa ini? Ya, 1/2, atau kita bagi 2 bagi 2. Jadi 1 2/4 itu sama dengan 1 1/2. Sesuai dengan gambarnya nah ya. Oke, lanjut. Satu lagi, pecahan campuran kurangi pecahan campuran. Oke, kali ini pecahan campuran yang kita miliki adalah 2 3/5. Ada 2 pizza yang utuh dan 3 potong pizza berukuran 1/5 ya. Nah, kita akan mengurangkannya dengan 1 yang utuh ada. Kemudian 2 potong yang berukuran 1/5 juga ada. Berarti ini caranya bagaimana? Bisa langsung, betul. Kita tinggal ambil saja 1 yang utuh dan 2 potong pizza yang berukuran 1/5. Sehingga ini hasilnya tinggal 1/5 ya. Kalau tanpa gambar berarti 2 dikurangi 1 jadi 1, 3 dikurangi 2 jadi 1 juga. Penyebutnya tinggal ditulis ulang. Fahim tuh? Mulai ya. Ngerti ya? Oke. Kita masih bermain lagi sekali lagi dengan pecahan campuran 2 3/5 ya. 2 pizza yang utuh dan 3 potong pizza yang berukuran 1/5. Ibu akan mengambilnya sebanyak 1 potong ya, 1 pizza utuh dan 4 potong yang berukuran 1/5. Coba dilihat, yang tersedia hanya 3, sedangkan mau diambil 4, berarti kurang ya, tidak bisa ini. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya kita potong sama besar si pizza yang satu ini menjadi 5 bagian sama besar ya, sesuai dengan penyebut ini ya. Oke, jadi pizza utuhnya hanya 1 lagi. Pizza yang terpotongnya yang berupa potongan ini bertambah 5, asalnya 3 ditambah 5 ya, pembilangnya ditambah penyebutnya. Oke, jadi ini jadi 1/8/5 dikurang dengan, soalnya 1/4/5, berarti kita ambil 1 pizza yang utuh dan 4 potong pizza berukuran 1/5. 1 2 3 4. Oke, kita ambil saja, sisanya tinggal 4/5. Atau kita tanpa gambar kita bisa mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya. 1 kurang 1 0,
8 kurang 4, 4. Nolnya tidak usah ditulis ya. Jadi hasilnya adalah 5/4 sesuai dengan gambar. Jadi tolong ya gambarnya diperhatikan karena ini adalah untuk mudah dalam memahami pengurangan ini ya, cara mengurangi ini. Oke. Baik, yang terakhir kita latihan atau lihat contoh-contoh dari pecahan campuran kurangi pecahan murni atau pecahan campuran kurangi pecahan campuran. Oke, contoh yang pertama ya, oke, 3 4/5 dikurang 2/5. Nah, di sini kita lihat pertama-tama adalah pembilangnya bisa dikurang tidak? 4 dikurangi 2 bisa tidak? Kalau bisa berarti langsung ya, berarti tinggal tiganya karena tidak ada pengurangnya, berarti tinggal tulis ulang yang bilangan bulatnya. Pembilangnya saja tinggal dikurangi dengan pembilangnya ya. Oke, jadi ini berapa ini? 4 kurang 2 jadi 2. 3 2/5. Oke, lanjut. 4 5/7 dikurangi 3 3/7. Yang pertama cek pembilangnya. Pembilangnya di sini 5. Pembilang pengurangnya ini 3. Bisa dikurang tidak? Bisa. Kalau bisa berarti tinggal langsung ini. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulatnya. 4 kurang 3 jadi betul sekali 1. 5 kurangi 3 jadi 2. Berarti jawabannya 1 2/7. Mudah ya Nah ya? Betul? Yakin? Yakin mudah. Oke, lanjut. 5 9/10 dikurangi 5 1/10 ya. Kita lagi cek lagi pembilangnya. 9 dikurangi 1 bisa tidak? Bisa. Berarti ini langsung bilangan bulat dikurangi bilangan bulat. 5 kurang 5 0, 9 dikurangi 1 8. Jawabannya adalah 8/10. Nolnya ingat tidak perlu ditulis. Bisa disederhanakan tidak Nah ini? Bisa. 8 dan 4 bisa dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 jadi 4. 10 bagi 2 jadi 5. Berarti 8/10 itu sama dengan 4/5. Ya, lanjut lagi. 7 8/11 dikurangi 6 8/11. Dan 8 dikurangi 8 bisa tidak Nak? Bisa. Jawabannya 0. Ini masih bisa. Oke. Tinggal ini juga sama, satu langkah. 7 kurangi 6 jadi 1. 8/11 dikurang 8/11 0. Jadi 0/11 tidak usah ditulis. Jadi jawabannya ini adalah 1. Paham tuh? Oke, lanjut. 5 1/4 dikurangi 3/4. Kita cek. Pembilangnya bisa dikurangi tidak? 1 dikurangi 3 bisa tidak? Tidak. Berarti kita harus melakukan sesuatu terhadap pecahan campuran ini yang akan dikurang ini ya. Bagaimana caranya? Oke, tadi kan dipecahkan salah satunya menjadi 4. Berarti yang potongan pizza yang berukuran 1/4 bertambah 4 kan? Ya, kan dipotong 4 tadi. Jadi 4 ditambah 1 jadi 5. Tapi bilangan bulatnya berkurang 1. Jadi ini 5 1/4 itu sama dengan 4 5/4. Dikurangi 3/4 sama dengan 4 2/4 ya. Tunggu dulu nih, lihat nih 5 nya berkurang 1. Ini 5 pembilangnya tinggal ditambahkan dengan penyebutnya jadi 5. Oke, 4 2/4 hasilnya kita dapatkan. Bisa disederhanakan ya? Betul sekali, pintar. 2/4 nya bisa disederhanakan jadi 1/2. Berarti 4 2/4 jadi 4 1/2 ya. Bisa dipahami Nak? Oke, lanjut. 8 2/9 dikurangi 4/9. Nah ini juga sama, cek pembilangnya. 2 dikurangi 8, 2 dikurangi 4 tidak bisa. Berarti kita ubah dulu ininya
ya. Kita potong satunya menjadi 9, berarti jumlah potongannya 9 ditambah 2 ya. Bilangan bulatnya berkurang 1, berarti 8 2 per 7 sama dengan 7 11 per 9. 7-nya dari 8 yang berkurang 1, 11-nya dari 2 ditambah 9 ya. Oke, dikurangi 4 per 9, ini baru bisa dikerjakan sama dengan 7, tinggal kurang saja ini. 10 kurangi 4, berarti 7 per 9. Oke, lanjut. 9 3 per 7 dikurangi 6 5 per 7. Nah, ini cek lagi juga sama. 3 kurang 5 tidak bisa. Oke, berarti kita lakukan sesuatu di pecahan yang berwarna hijau ini. Jadi berkurang 1, 8, ini ditambahkan 3 tambah 7 jadi 10, berarti 8 10 per 7 dikurangi 6 5 per 7. Sekarang ini bisa dikurangkan 10 dengan 5 jadi berapa? 5. Oke. 8 dikurangi 6 jadi 2, berarti hasilnya 2 5 per 7. Terakhir, 7 4 per 11 dikurangi 6 5 per 11. Nah, ini juga pembilangnya yang 4 tidak bisa dikurangi dengan 5, sehingga kita pinjam ke sini 1 ya. Jadi ini 6, 7-nya berkurang 1, pembilangnya dijumlahkan 4 dan 11 jadi 15, berarti 7 4 per 11 itu sama dengan 6 15 per 11. Dikurangi, kalau pengurangnya tinggal kita tulis ulang saja ya, tidak perlu dirubah. Kalau dirubah lagi nanti tidak bisa dikurang lagi ya. Jadi yang dirubahnya cukup 1 yang di sebelah kiri saja. Oke, jadi berapa ini? Bilangan bulatnya habis, tinggal pecahannya, yaitu 15 kurang 5 berapa? 10 per 11 ya. Cukup ya Naya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan kalian juga mudah untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.